Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba membahas soal matematika peminatan lagi, bab apa ini? Persamaan trigonometri. Oke, baiklah, di sini kita diberikan suatu grafik dan diberikan beberapa pernyataan. Kita disuruh menentukan manakah pernyataan yang benar. Baik, kita akan coba di sini kita punya fungsinya ya. Kita punya fungsinya yaitu fx sama dengan 4 tan 3x minus 45 derajat plus 4 dengan intervalnya adalah 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada pernyataan pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Nah, ini kita tuliskan dulu, kita tulis ulang dulu fx ya. Menjadi y sama dengan 4 tan 3x minus 45 derajat ditambah dengan 4. Baik. Di sini kita akan coba cek satu persatu pernyataannya ya. Yang pertama dulu, titik potong dengan sumbu X adalah 60 derajat, 0. Ingat bahwa jika disuruh mencari titik potong X, maka Y-nya sama dengan 0. Masukkan nilai 0 kepada fungsi. Ya, fungsi ini ya. Maka 0 sama dengan 4 tan 3x minus 45 derajat ditambah dengan 4 ya. Nah, plus 4 pindah ruas ke kiri jadinya minus 4 sama dengan 4 tan 3x minus 45 derajat. Maka tan 3x minus 45 derajat sama dengan minus 4 per 4. Nah, tan maka minus 4 dibagi 4 itu sama saja dengan minus 1. Berarti inilah adalah minus 1. Nah, maka ya kita dapat paling sederhana adalah tan 3x minus 45. Nah, kita harus manipulasi persamaan trigonometri ini sehingga mengikuti bentuk umumnya, yaitu ya bentuk umum daripada persamaan trigonometri tangen itu adalah tan x sama dengan tan alfa. Nah, maka yang di ruas kanan ini kita harus ubah jadi tan. Kira-kira tan berapa yang nilainya minus 1 ya? Nah, ini sebetulnya gampang ya. Ini mungkin kita kembali ke sudut berelasi begitu ya. Nah, kita tentukan pada kuadran berapa tan itu bernilai negatif ya. Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Kita ambil kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ya. Oke, bagaimana caranya kita menentukan berapa nilai tan di kuadran 2 yang nilai minus 1? Nah, sekarang tan berapa yang nilainya 1 dulu? Oke, tan berapa yang nilainya 1? Tan yang nilainya 1 kalau di kuadran 1 yaitu adalah tan 45 derajat. Nah, tan 45 derajat ya. Tan 45 derajat kita mau cari di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 berapa yang nilainya juga 1. Tapi kan karena dia di kuadran 2 gitu ya. Dia jadinya minus, jadinya minus 1 gitu ya. Nah, berapa nilainya tuh? Nah, ingat ya bahwa untuk mencari sudut berelasi di kuadran 2 itu adalah 180 derajat minus alfa. Kalau di kuadran 3 180 derajat plus alfa dan di kuadran 4 adalah 360 derajat minus alfa. Nah, maka untuk di kuadran 2 ya, kuadran satunya kan tadi berapa alfanya? Alfanya adalah yang maksudnya yang plus 1 yang nilainya 1 ya, tan 1 itu kan tan yang bernilai 1 itu kan adalah 45 derajat gitu ya. Nah, maka untuk mencari di kuadran 2 itu adalah 180 derajat kurang 45 berapa? 135 derajat. Nah, maka nanti tan alfa sama dengan minus 1 dengan alfanya itu adalah berapa tadi? 135 derajat ya. Nah, kenapa ini jadi nilainya bisa jadi minus 1? Ya karena di kuadran 2 itu dia bernilai positif begitu ya. Negatif. Tan-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau di kuadran 1 memang tan 45 derajat itu ya, memang nilai tan-nya itu dia nilainya plus 1 ya tadi ya. Kalau di kuadran 1. Karena di kuadran 1 semua bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 itu dia tan-nya itu bernilai negatif. Maka jadinya minus 1. Yang sebelumnya 1 di kuadran 1 jadinya minus 1 di kuadran 2. Oke, ini pelajaran sudut berelasi lah ya. Saya rasa harusnya sudah paham. Mungkin untuk video selanjutnya saya tidak akan bahas, tidak akan singgung tentang itu. Karena saya rasa teman-teman sudah mengerti mengenai sudut berelasi.
Nah, selanjutnya tan 3x minus 45 ya bersama dengan minus 1, maka kita bisa tulis ulang ini menjadi 3x minus 45 derajat sama dengan tan 135 derajat. Nah, ini sudah mengikuti bentuk umumnya, maka untuk penyelesaiannya adalah ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah untuk tan itu cuma satu ya, berarti cuma satu ya, yaitu sama dengan x sama dengan ini bentuk umumnya ya, penyelesaiannya ya, yaitu x sama dengan alfa ditambah 180 kalikan dengan k. Nah, x-nya kita ganti dengan x yang di sini ya. Kan tan x sama dengan tan alfa, maka untuk persamaan di sini adalah x-nya adalah ini. Ganti dengan yang ini, alfanya adalah yang ini. Nah, maka ganti ya, jadinya 3x minus 45 ditambah 135 tambah 180 kalikan dengan k. Berarti 3x sama dengan minus 45 dipindah ruas ke kanan jadinya plus. 135 tambah 45 berapa? 180 ditambah 180 kalikan dengan k. Berarti x-nya sama dengan ini berapa nih? 180 bagi 3, 60. 180 bagi 3, 60 kalikan dengan k. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita uji coba untuk intervalnya adalah 0 sampai 180 derajat ya. Ini kan bisa dengan K-nya sama dengan 0. Akan menghasilkan X-nya adalah 60 derajat. Bisa juga K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 120 derajat. Dan bisa juga K-nya sama dengan 2, yaitu X-nya 180 derajat. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 60 derajat, berarti koordinatnya adalah berapa nih? Y-nya kan 0 ya, karena mencari titik potong sumbu X. Berarti 60 derajat, 0. Bisa juga 120 derajat, 0. Bisa juga 180 derajat, 0. Nah, maka titik potong dengan sumbu X adalah 60 derajat, 0. Itu adalah benar ya, karena kita sudah membuktikan nih ya. Untuk pernyataan yang pertama, ternyata itu termasuk begitu. Sekarang untuk pernyataan yang kedua, titik potong dengan sumbu Y adalah 0 derajat, 0. Baik, titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan 4 tan. Ya, tan 3 dikali 0 dikurang 45. Tambah 4. Y sama dengan 4 tan minus 45 ditambah dengan 4. Nah, tan minus 45, jangan lupa ya bahwa kalau ada sudut negatif di tan gitu ya. Kalau misalkan saya punya tan minus alfa, ini sama saja dengan minus tan alfa gitu. Nah, maka ini saya bisa keluarkan Y sama dengan 4 dikali minus tan 45 derajat ditambah dengan 4. KY sama dengan minus tan 45 berapa? Tan 45 adalah 1 ya, dikali dengan minus, jadi minus 1. Tambah dengan 4, berarti Y-nya sama dengan minus 4 ditambah 4, yaitu 0. Jadi Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 0 derajat, 0. Kan X-nya 0, Y-nya 0. Nah, maka pernyataan yang kedua adalah betul. Sekarang pernyataan yang ketiga, periodenya adalah 60 derajat dan amplitudo. Oke, untuk pernyataan yang ketiga ini kita harus hati-hati ya. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Kenapa? Karena di sini intervalnya adalah 0 sampai 180 derajat. Untuk mencari periode kan biasanya 360 derajat dikalikan dengan koefisiensi X-nya. Ini kan 3X minus 45. Nah, koefisiensi X-nya ini kan adalah 3. Nah, biasanya kita akan langsung masukin sini 3 ya. 3 berarti sama dengan 180 derajat. Nah, sebetulnya ini kita harus perhatikan periodenya teman-teman. Itu berlaku T sama dengan 360 derajat dibagi dengan koefisiennya itu adalah berlaku ketika interval yang dicari adalah 360 derajat. Tapi di sini interval yang diberikan adalah sampai 180 derajat. Maka yang dimasukkan adalah 180 derajat ya, bukan teman-teman, bukan 360 derajat. Nah, 180 derajat dibagi dengan ininya ya, dibagi dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 3 tadi ya. Berarti T-nya sama dengan 60 derajat. Untuk intervalnya 180 derajat ya, ingat. Nah, sekarang amplitudo. Amplitudonya berapa? Amplitudonya di sini adalah ya, ingat bahwa
bentuk umum daripada fungsi trigonometri adalah, ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin X gitu ya, atau cos X gitu, atau tan X. Berarti yang di depan ini, angka yang di depan ini adalah amplitudo. Nah, angka yang di depan di sini pada fungsi yang ini, yang mana tuh? Ya betul, yang ini ya, yang ini, yang letaknya di depan tuh yang 4 ini. Maka amplitudonya adalah 4 gitu ya. Nah, maka apakah betul pernyataan yang ketiga? Periode 60 dan amplitudenya 4. Maka ini pernyataan yang bernilai betul. Sekarang untuk yang pernyataan keempat ya. Ketika pernyataan yang keempat kita cek grafik fx diperoleh dengan cara memperbesar grafik y sama dengan tan 3x sebesar 4 kali. Nah, ini berarti mengenai hasil transformasi ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hasil transformasi, kita harus memperhatikan fungsi dasar daripada si fungsinya. 4 tan 3x minus 45 ya. Plus 4. Nah, berarti fungsi dasarnya adalah Y sama dengan tan 3X. Kenapa? Yang dijadikan fungsi dasarnya adalah ini. Ya, tan 3X gitu ya. Y sama dengan tan 3X. Bukan tan X ya. Di dalam soal ini bukan Y sama dengan tan X yang dijadikan fungsi dasar. Karena fungsi dasar itu tergantung daripada koefisiennya. Kalau ininya sih nggak ikut ya. Nggak ikut. Ini nggak ikut. Ini nggak ikut. Gitu. Ini juga nggak ikut. Nah, yang berpengaruh kepada fungsi dasarnya adalah koefisiennya. Kalau misalkan koefisiennya ada 3 nih, maka fungsi dasarnya adalah tan 3x, bukan tan x gitu ya. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, maka ini kan berarti fungsi dasarnya sudah benar nih, Y sama dengan tan 3x. Karena di sini fungsinya adalah 4 tan 3x minus 45 plus 4 ya. Nah, maka ini fungsi dasarnya sudah benar. Nah, sekarang kita lihat hasil transformasinya. Grafik fx diperoleh dengan cara memperbesar grafik y sama dengan tan 3x besar 4 kali. Apakah itu betul? Ya, ini kita lihat amplitudo. Amplitudo itu kan adalah pembesaran dari grafik gitu ya. Nah, kalau misalkan dibilang kalau di sini amplitudonya adalah 4, berarti grafiknya itu dibesarkan sebesar 4 kali. Nah, maka ini betul gitu ya. Ini betul ya. Karena di sini amplitudonya menunjukkan 4, maka dia dibesar sebesar 4 kali. Nah, berarti yang 4 betul. Nah, sekarang yang kelima, grafik fx diperoleh dengan cara menggeser grafik y sama dengan tan x ke kanan sejauh 45 derajat dan menggeser ke atas sejauh 4 satuan. Oke, ke kanan sejauh 45 derajat memang betul ya. Kalau misalkan suatu grafik gitu ya, suatu grafik fungsi trigonometri dikurangi dalam fungsi tangennya itu dengan suatu sudut gitu ya, maka dia digeser ke kanan. Sedangkan kalau ditambah dia malah ke kiri gitu ya. Nah, dan juga dia digeser ke atas sejauh 4 satuan. Nah, ini berbicara tentang koefisien yang di sini ya. Koefisien ya, angka koefisien ini dia menunjukkan penggeseran dari suatu grafik itu antara ke atas dengan ke bawah. Kalau ditambah berarti dia ke atas. Kalau ke bawah berarti dia kalau positif berarti dia ke atas. Kalau ke bawah berarti dia negatif gitu. Nah, karena ini positif maka dia digeser ke arah ke atas. Oke, memang ininya benar ya. Memang dia digeser secara ke kanan sejauh 45 derajat dan digeser ke atas jauh 4 satuan. Tapi lihat fungsi dasarnya adalah Y sama dengan tan X. Sedangkan di sini fungsi dasarnya adalah Y sama dengan tan 3X. Maka ini pernyataan yang salah. Nah, maka kita dapat kesimpulan bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama, 2, 3, dan 4. Maka pernyataan di atas yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.